Malam itu tepatnya Rabu 19 April 2023. Dalam kalender Jawa, itu merupakan Rabu Kliwon. Sekjen PDIP Hasto Kristianto tiba-tiba saja mendapat tugas dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri untuk menghubungi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar diminta datang ke Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat pada Kamis 20 April 2023. Ganjar bahkan tanpa diberitahu soal rencana penetapannya sebagai bakal calon presiden dari PDIP. Saya hanya kasih tahu Bung Ganjar hari Kamis pagi ke Jakarta. Semua rahasia, termasuk keluarga. Akan ada yang jemput sesampainya di bandara, ungkap Hasto Kristianto. Tak hanya Ganjar, panggilan mendadak semacam itu juga ditujukan kepada Presiden Jokowi yang tengah berkumpul bersama dengan keluarga untuk merayakan Lebaran di Solo, Jawa Tengah. Pada Kamis pagi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menghubungi dan kemudian meminta Jokowi hadir di Batu Tulis pada Jumat 21 April 2023. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan disampaikan Megawati sampai harus mengumpulkan para kader utamanya tersebut. Yang jelas, Megawati sudah menginap di Batu Tulis sejak Rabu sore. Batu Tulis merupakan tempat peristirahatan favorit Presiden pertama RI Soekarno semasa hidupnya dan kerap dipilih Megawati sebagai lokasi mengambil keputusan penting, seperti saat memutuskan Jokowi sebagai capres PDIP pada Pilpres 2014 dan 2019. Kemudian pada Kamis sehari sebelum pengumuman mengusung Ganjar sebagai bakal capres, Megawati menggelar rapat yang hanya dihadiri dua ketua PDIP, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani, Bendahara Umum PDIP Oli Dondo Kambe dan Hasto Kristianto sendiri. Dalam rapat itu, Megawati menyampaikan keputusannya untuk mengusung Ganjar sebagai bakal capres dari PDIP pada Pilpres 2024. Keputusan itu akan diumumkan pada keesokan harinya, yakni Jumat 21 April 2023. Setelah semua sepakat, susunan acara pun dibuat. Sementara itu, Ganjar yang sudah berada di Batu Tulis sejak Kamis diberikan waktu secara khusus untuk berdoa dan berkontemplasi di ruangan Bung Karno. Tujuannya agar merenungkan seluruh ide, gagasan, cita-cita, dan perjuangan Bung Karno. Bangunan yang dinamai Hing Puri Bima Cakti ini memang menjadi tempat pengasingan Bung Karno semasa era rezim Orde Baru berkuasa. Disinilah Soekarno menjalani akhir-akhir masa hidupnya sebelum akhirnya tutup usia di ruang perawatan RSPAD Gatot Subroto Minggu 21 Juni 1970. Soekarno menghembuskan napas terakhir pada pukul 7:07 waktu Indonesia Barat karena komplikasi ginjal, gagal jantung, sesak nafas, hingga rematik. Dulunya, Istana Batu Tulis dengan luas lahan 3,8 hektar itu dikuasai pemerintah Orde Baru. Namun saat reformasi lahir, di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tepatnya 17 Agustus 2000, istana itu dikembalikan kepada keluarga Bung Karno. Belakangan, dikabarkan Megawati Soekarno Putri kerap menghabiskan libur akhir pekan di istana tersebut. Bangunan yang dibangun pada tahun 1965 dan berada di lembah Gunung Salak ini dikelilingi pemandangan indah. Halaman istana dihiasi berbagai jenis tanaman yang diselingi patung-patung perunggu koleksi Bung Karno. Saat itu Ganjar masih bertanya-tanya dalam hatinya. Ia mengaku sama sekali tak mendapatkan pernyataan dari Megawati, bahkan H-1 sebelum prosesi deklarasi dilakukan. Pada malam harinya, Ganjar bahkan sempat diajak makan malam bersama Megawati, tapi tak ada pembicaraan apapun soal deklarasi baca pres saat itu. Ia kemudian sedikit menaruh curiga ketika kemudian diarahkan untuk berdoa dan berkontemplasi di kamar Soekarno. Menurut Ganjar, ia menginap di ruang tempat tidur Bung Karno di Batu Tulis. Tak hanya itu,
Di sana ada mata air keramat yang biasa dipakai Bung Karno untuk mandi. Ganjar kemudian diarahkan untuk mandi dengan air di mata air tersebut sebelum diumumkan oleh Megawati. Cerita ini diungkap oleh Joseph Osdar, mantan wartawan harian Kompas yang juga teman Ganjar pada 23 April 2023. Nama mata air itu adalah Cifulus, yang biasa digunakan masyarakat atau peziarah untuk ritual mandi. Tempat tersebut dinamakan permandian air Cifulus karena diyakini orang-orang bisa mendatangkan keberuntungan. Menurut Neneng, warga setempat, tempat ini dinamakan permandian Cifulus karena dahulunya terdapat pohon bernama Fulus. Bagi banyak orang di sini diyakini banyak rezeki, ujar ibu dua orang anak tersebut sebagaimana dilansir dari merdeka.com. Neneng bercerita, biasanya orang-orang yang usai ziarah di Prasasti Batu Tulis akan mengunjungi permandian air Fulus ini guna melakukan niat selanjutnya. Diyakini bahwa mandi di Cifulus memberikan keberuntungan dan rezeki. Biasanya tiap malam Jumat di musala kecil, banyak yang melakukan wirid yang dimulai jam 11 sampai dengan jam 2 malam. Usai wirid, biasanya mereka melakukan ritual mandi. Menariknya, saat aliran Cifulus yang berasal dari rembesan air tanah perbukitan ini tak pernah kering meski di musim kemarau. Diakui Neneng, Cifulus sebagai tempat yang dulu juga sering digunakan Bung Karno. Bahkan di dalam musala dekat permandian tersebut terdapat foto Bung Karno. Lebih jauh, Neneng pada akhirnya membuka sisi mistis mata air tersebut. Ia mengaku di mata air Cifulus banyak penunggunya. Makanya ia menyarankan harusnya baca salam terlebih dahulu sebelum mandi di mata air tersebut. Neneng menyebutkan bahwa kalau malam-malam tempat ini terlihat angker. Suami saya pernah melihat kakek-kakek bertubuh besar di sini, katanya. Sementara ahli sejarah politik masyarakat Sunda tradisional, Dr. Indiana Ngenget, mengatakan pengumuman pencalonan Pak Ganjar oleh Megawati punya arti filosofis dan mistis bagi masyarakat Sunda karena digelar di Batu Prasasti Batu Tulis. Menurut Indiana, Bung Karno sangat memahami tentang sejarah politik tradisional masyarakat Sunda. Bung Karno menginginkan dimakamkan di wilayah itu, namun kemudian oleh Soeharto ditetapkan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, ujarnya. Menurut dia, sifat kekuasaan Sunda tradisional selalu berhubungan dengan hal-hal gaib, adikodrati, mistis, dan tidak empirik. Saya berharap sekali Ibu Megawati dan Pak Ganjar Pranowo atau Presiden Jokowi mengerti tentang hal itu. Tapi dugaan saya, Megawati mendapat pengertian itu dari Bung Karno, kata Indiana. Itulah sekilas kisah mistis menjelang detik-detik pengumuman Ganjar sebagai capres PDIP. Setelah mendengar cerita ini, kira-kira apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.